Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Yunika, nomor absen 1 dari kelas 10G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya, dari teman-teman sendiri, udah ada yang tahu belum sih apa itu Kerajaan Mataram kuno, bagaimana sejarahnya, dan apa aja sih bukti peninggalannya? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Oke, jadi saya sudah membagi materinya itu menjadi 4. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga ada fase kemunduran, dan yang terakhir ada bukti peninggalan. Langsung saja kita memasuki di materi yang pertama, yaitu latar belakang dari Kerajaan Mataram kuno. Oke, secara keseluruhan, Mataram kuno merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad ke-8 hingga 11 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah yang kemudian berpindah ke Jawa Timur. Dalam beberapa catatan, kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Lawu, serta dikelilingi pula oleh beberapa pegunungan seperti Pegunungan Serayu dan Pegunungan Seribu, dan juga dikelilingi oleh beberapa sungai seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Selanjutnya, kerajaan ini terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 yang berpusat di Jawa Tengah, dipimpin oleh 2 wangsa, yakni dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa dan dinasti Syailendra yang bercorak Buddha Mahayana. Dan pada abad ke-9 yang berpusat di Jawa Timur, dipimpin oleh dinasti Isyana yang bercorak Hindu Siwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu dinasti Sanjaya, dinasti Syailendra, dan dinasti Isyana. Oke, yang pertama dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya itu dipimpin langsung oleh Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran bagi agama Hindu. Yang kedua yaitu dinasti Syailendra. Pada akhir abad ke-8, dinasti Syailendra berhasil meraih masa kejayaannya. Dinasti Syailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Yang ketiga ada dinasti Isyana. Pada masa dinasti Isyana, Empu Sindok memindahkan ibu kota Mataram kuno yang awalnya berada di Jawa Tengah, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur. Selain itu, terjadi perubahan nama yang awalnya Kerajaan Mataram kuno, kemudian berubah menjadi Kerajaan Medang, dengan Empu Sindoklah sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno yang cukup terkenal. Yang pertama itu ada Raja Sanjaya, memerintah dari tahun 732 Masehi sampai tahun 760 Masehi. Raja Sanjaya sendiri itu merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Kerajaan Mataram atau Medang. Yang kedua, ada Raja Rakai Panangkaran yang memerintah dari tahun 760 Masehi sampai 780 Masehi. Raja Rakai Panangkaran merupakan putra dari Raja Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan dari ke Jawa Tengah bagian selatan. Oke, yang ketiga yaitu Raja Rakai Pikatan. Itu memerintah dari tahun 840 Masehi sampai 856 Masehi.
Raja Rakai Pikatan merupakan menantu Raja Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Yang keempat yaitu ada Empu Sindok yang memerintah dari tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Empu Sindok merupakan raja yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan membangun Candi Dinoyo dan Jawi. Selanjutnya yaitu masuk ke masa kejayaan Mataram kuno. Pada masa dinasti Shailendra, Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, didirikan banyak candi-candi dan monumen, contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. Selain itu, gaya kesenian Jawa juga menyebar luas hingga ke wilayah Sriwijaya di Sumatera dan sampai ke daerah selatan Thailand dan Angkor di Kamboja. Dan juga pengaruh kekuasaannya itu bisa dirasakan hingga di Bali, Filipina, dan Khmer di Kamboja. Selanjutnya, kita memasuki ke fase kemunduran Kerajaan Mataram kuno. Nah, di fase kemunduran ini tuh terjadi perang saudara antara Jawa dengan Sumatera. Perang tersebut memperebutkan kekuasaan di wilayah Jawa Timur. Nah, pada masa dinasti Isyana yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, sang raja ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satunya dengan berani menantang kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera. Kemudian Raja Dharmawangsa mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Setelah terjadi peperangan, kerajaan Sriwijaya itu tidak tinggal diam. Setelah memukul mundur pasukan kerajaan Mataram kuno dari Sumatera, kemudian Raja Sriwijaya yaitu Sri Chudamani Warmadewa membuat rencana untuk balas dendam. Ia pun bersekutu dengan salah satu kerajaan bawahan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Wurawari dari kerajaan Luaram. Raja Wurawari sendiri itu terkenal sangat membenci Raja Dharmawangsa karena Raja Wurawari ingin menikahi anak dari Raja Dharmawangsa, tetapi ditolak karena Raja Dharmawangsa ingin menikahkan anaknya dengan Raja Airlangga, padahal Raja Airlangga dengan Raja Dharmawangsa itu masih dalam satu darah keturunan. Nah, kemudian Sri Chudamani dan Raja Wurawari membuat pasukan untuk menyerang Raja Dharmawangsa. Saat itu Raja Dharmawangsa sedang melaksanakan pesta pernikahan putrinya yang bernama Dewi Laksi Anggraini dengan Raja Airlangga putra Mahendra Datta. Di tengah-tengah pesta, pasukan gabungan itu masuk ke dalam istana dan menghancurkan semuanya. Sayangnya, Raja Dharmawangsa termasuk ke dalam anggota kerajaan yang tewas. Sedangkan putri dan menantunya yaitu Raja Airlangga berhasil melarikan diri dari peperangan tersebut. Tewasnya Raja Dharmawangsa menandai hancurnya kerajaan Mataram kuno yang sudah berkuasa selama ratusan tahun. Dan itu merupakan fase kemunduran atau keruntuhan dari kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya yang terakhir ada bukti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya ada beberapa bukti peninggalan. Saya sebutkan contohnya seperti yang di sini yang ada kursornya ini, yaitu Candi Borobudur.
Terus yang sebelah sini ada Candi Prambanan, Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Candi Prambanan, dan juga Candi Sewu. Selanjutnya ada bukti peninggalan berupa prasasti. Yang satu berupa prasasti Canggal dan yang satunya adalah prasasti Sojomerto. Itu merupakan bentuk bukti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini ada daftar pustaka. Saya mendapatkan beberapa materi tentang kerajaan Mataram kuno ini dari YouTube, yaitu channel dari Kejar Cita dan Aurel Val. Kemudian saya mencari beberapa sumber melalui Google, yaitu lewat detik.com, gramedia.com, dan fahumumsu.ac.id. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang kerajaan Mataram kuno. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.